Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Teman-teman sekalian, melanjutkan dari obrolan sebelumnya, kita berdoa Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa, kama alafta baina Ibrahim wa Siti Sarah wa Siti Hajar, kama alafta baina Yusuf wa Zulaiha, dan seterusnya. Dan hari ini kita akan berbincang tentang dua orang ini, sosok yang kita sebut di akhir, yaitu Yusuf dan Zulaiha. Teman-teman sekalian, Yusuf dan Zulaiha itu sering dijadikan sebagai sosok yang melambangkan ketampanan dan kecantikan. Dan kisah cinta mereka pun begitu menggetarkan. Dalam satu kisah bahkan disampaikan atau dikisahkan bahwa Zulaiha ini sebagai putri dari Raja Talmus di Maghrib atau Barat Mesir, itu bahkan sebelum menikah sudah dimimpikan akan sosok seorang pemuda yang tampan yang begitu dicintainya. Dan itu adalah seorang wazir agung di Mesir. Dan pada satu ketika nanti di kemudian hari, sosok inilah yang berada dalam diri Yusuf alaihissalam. Teman-teman sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW sendiri menggambarkan bagaimana ketampanannya Nabi Yusuf dengan wa idza huwa qad a'diya satral hasan, kata Rasulullah. Ketika Mi'raj, Rasulullah berjumpa dengan Nabi Yusuf dan Rasulullah menyampaikan dia mewarisi separuh ketampanan. Ibnul Qayyim menyampaikan yang dimaksudkan dengan separuh ketampanan adalah separuh ketampanan manusia. Artinya separuh ketampanan manusia itu diwarisi oleh Nabi Yusuf, sementara yang 50% adalah dibagikan kepada seluruh laki-laki di dunia ini. Sementara Ibnu Katsir rahimahullah itu menafsirkan mewarisi separuh ketampanan adalah mewarisi separuh ketampanan Nabi Adam, orang tua kita. Teman-teman sekalian yang dimati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bisa bayangkan bagaimana ketika nantinya kemudian Yusuf ini hidup satu rumah dengan keluarga Zulaiha, karena Nabi Yusuf ini kemudian dijadikan anak angkat oleh keluarga Zulaiha dan Kitfir, pembesar istana. Saya bayangkan Zulaiha tinggal bersama dengan orang yang begitu dicintainya, begitu dikaguminya, begitu dirindukan selama ini yang pernah muncul dalam mimpinya. Maka wajar kalau kemudian cintanya itu semakin besar kepada Yusuf alaihissalam. Maka suatu ketika Zulaiha kemudian yang begitu berhasrat kepada Nabi Yusuf, dan pada saat itu Kitfir sedang tidak ada di rumah, dan walaupun disampaikan di dalam Al-Quran walaqad hammat bihi wa hamma biha, padahal Zulaiha ini berhasrat kepada Yusuf, dan juga wa hamma biha, kemudian juga Yusuf pun sebenarnya juga berhasrat kepada Zulaiha. Laula an ra'a burhanan rabbihi, seandainya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya, demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Innahu min ibadina mukhlasin, sesungguhnya Nabi Yusuf ini adalah termasuk hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Allah selamatkan Nabi Yusuf dari kemaksiatan ini. Dan inilah pelajaran pertama teman-teman sekalian dalam kisah cinta ini. Bagaimana Nabi Yusuf kemudian lebih memilih menghindari hal-hal yang Allah tidak ridho. Dan bahkan setelah kemudian fitnah itu makin panjang, perempuan di Mesir begitu menyukai Yusuf, begitu ya. Maka kemudian Nabi Yusuf bahkan pada akhirnya memilih untuk lebih baik di penjara daripada kemudian memenuhi hasrat mereka. Qala rabbis sijnu habu ilayya mimma yad'aunani ilaih, kata Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih baik bagi aku, lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jadi teman-teman sekalian, Nabi Yusuf kemudian melalui hari-harinya di penjara, sementara kemudian Zulaiha mulai menyesali akan kesalahan-kesalahannya, dosanya ketika mengajak bermaksiat dengan Nabi Yusuf. Itu pun disesalinya, taubatan nasuha, kemudian semakin mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Jalaluddin Rumi mengatakan, ketika Zulaiha mengejar cinta Yusuf, maka justru Yusuf semakin menjauh. Tapi ketika Zulaiha semakin mendekat kepada Allah, mengejar cinta Allah, maka justru Nabi Yusuf dipertemukan, didekatkan dengan Zulaiha. Inilah yang terjadi teman-teman sekalian. Dan satu ketika teman-teman sekalian, di akhir cerita, ketika kemudian Allah selamatkan Nabi Yusuf, ya, karena dia bisa menafsirkan mimpi sang raja, kemudian dikeluarkan dari penjara dan bahkan diberikan kepercayaan dari sang raja menjadi seorang pembesar istana, seorang wazir agung di Mesir.
kemudian Zulaiha pun kemudian semakin dekat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian satu ketika dipertemukanlah dengan Yusuf yang sudah menjadi seorang pembesar. Zulaiha mengatakan, Allah yang menakdirkan seorang budak bisa menjadi seorang pembesar, dan begitupun sebaliknya seorang pembesar pun bisa ditakdirkan dari seorang yang biasa saja. Maka kemudian setelah menyadari ini semuanya, Yusuf pun kemudian bertanya kepada Zulaiha, Zulaiha, apakah masih ada setitik cintamu kepadaku? Maka kemudian Zulaiha mengatakan, memandangmu adalah sebuah keindahan dan kebahagiaan yang melebihi segala-galanya, bahkan dunia dan seisinya. Maka kemudian Allah pun firmankan dengan wahyunya agar Yusuf menikahi Zulaiha, dan terjadilah pernikahan di antara mereka. Dalam riwayat itu teman-teman sekalian, begitu kemudian Yusuf dan Zulaiha menikah, maka justru cinta mereka kepada Allah semakin bertambah, kebersyukuran itu semakin besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sekian kisah yang ada, teman-teman sekalian, berkaca dari kisah Yusuf dan Zulaiha, 3 hal yang diajarkan kepada kita. Yang pertama, menjaga cinta itu harus dengan cara menghindari hal-hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Yusuf kemudian lebih memilih kondisi yang tidak nyaman, yaitu penjara, demi menghindari kemaksiatan kepada Allah, dan itu salah satu cara menjaga cintanya dengan Zulaiha. Yang kedua, ternyata apa yang dilakukan oleh Zulaiha dengan semakin mengejar cinta Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia semakin dekat dengan lelaki idamannya, yaitu Yusuf. Dan terakhir, ketika kemudian mereka dipertemukan dalam mahligai rumah tangga, maka semakin besar kebersyukuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi satu tips untuk menjaga cinta abadi mereka. Yang terakhir teman-teman sekalian, mari kita ingat pesan dari Abu Bakar As-Siddiq kepada kita. Ketika kita memenuhi ajakan dari iblis, maka hilanglah agama kita. Ketika kita memenuhi ajakan dari nafsu, maka hilanglah kemanusiaan kita. Dan ketika kita memenuhi ajakan dari hawa, maka hilanglah akal kita, kata beliau. Ketika kita memenuhi dari kebutuhan duniawi saja, maka hilang akhirat kita. Ketika kita memenuhi ajakan seluruh anggota badan kita, maka hilang surga kita. Tapi disampaikan, waman habballahu ta'ala dhahabat anhu sayyi'at wa nala jami'al khairat. Dan barang siapa yang memenuhi panggilan Allah Ta'ala, maka hilang darinya keburukan-keburukan, dan yang dia akan dapatkan adalah seluruh kebaikan. Maka lihatlah bagaimana proses panjang dari Yusuf dan Zulaiha ketika kemudian mereka mengejar cinta Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah Subhanahu wa taala, kebersyukurannya makin besar, maka mereka abadi dalam cintanya, dan mereka mendapatkan itu semuanya dalam ridha Allah Subhanahu wa taala.